langsung ya Bu, karena sesi beliau ada di jam 10 nanti ya Bu. Iya. Baik Bu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Hotma, Bu Joyce juga. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita sharing bersama Ibu Hotmaulina? Silakan. Baik, mungkin sudah cukup jelas Ibu Hotmaulina untuk pemaparannya, jadi kita cukupkan mungkin ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hotmaulina Sihotang MPD atas pemaparannya mengenai kebijakan pendidikan Universitas Kristen Indonesia dalam menyambut terkhusus Lamdik yang kita bahas untuk saat ini. Sekali lagi terima kasih Ibu. Kita beri aplaus untuk Ibu Hotmaulina, Bapak Ibu. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan lanjut di sesi kedua. Terima kasih Ibu Yoni yang telah memandu kegiatan ini. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi kedua mengenai SOP tim ad hoc dalam pendampingan ke program studi. Bapak Ibu, untuk sesi ini akan disampaikan oleh Ibu Melia Dianasari Sebayang SSI MT kepada Ibu Kepala Bidang Akreditasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Leoni sebagai Kepala Bidang SPMI di LPM UKI dan sebagai moderator pada hari ini, sesi pertama dan kedua. Selamat pagi Prof. Harun dan selamat pagi Prof. Ivan. Maaf kalau saya mengganggu sampai tadi pagi. Hari ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang SOP, pendampingan instrumen akreditasi program studi di bawah Lamdik. Apakah PPT saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu Melia? Baiklah. Oke, yang pasti kami LPM tetap selalu mendukung KPI daripada Pak Rektor bahwa semuanya program studi wajib menjadi unggul. Bapak Kaprodi dan Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wadek dan Wadir. Nah, kita punya SOP dalam proses pendampingan akreditasi program studi sebagai panduan untuk memastikan berjalannya proses akreditasi secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan standar LAM dan dapat dimonitor dan ditindaklanjuti. Artinya bahwa Bapak Ibu, nanti kita sama-sama untuk monitor dan menindaklanjuti sampai sejauh manakah instrumen yang sudah kita unggah, lalu bagaimana instrumen yang sudah kita buat. Jadi kita sama-sama bekerja sama. Nah, untuk mencapai itu, maka kita dari tim akreditasi LPM membentuk suatu tim akreditasi. Namanya tim akreditasi tim ad hoc. Ya, di mana tim ad hoc ini adalah nama-nama yang sudah diberikan oleh para dekan, baik dekan PPS, dari Ibu Direktur PPS maupun dari dekan FKIP, yaitu Ibu Faradiba dan Ibu Siti Fatimah, begitu juga Ibu Erni dari PPS. Nanti tolong dikenalin ya Bu, wajah-wajah para tim ad hoc kita supaya bisa kerjasama. Baiklah, yang pasti Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Hotma, kapan kadaluarsa daripada SK Prodi kita. Nah, ketika kita Kaprodi sudah mengetahui kapan kadaluarsa dari Prodi kita, 1 tahun sebelumnya kita harus sudah membentuk tim akreditasi Prodi. Nah, tim itu nanti mengisi dulu Excel dan DED ya, kalau dalam nanti mungkin Prof akan betulkan jika saya salah ya. Jadi DED kalau dulu LED ya, oleh fakultas dan prodi. Lalu akan kita
dampingi bersama tim ad hoc. Nah, fungsi dari tim ad hoc-nya LPM ini ada nanti kita akan bersama-sama mensimulasikan nilai-nilai yang sudah kita buat, nilai LKPS dan LED, lalu kita mengecek dokumen pendukungnya, ya misalnya SK pendirian, Renstra, MA, dan selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Lalu setelah kita cek, lalu kita upload ya, nanti ke websitenya Lamdik. Nah, saat upload itu dilakukan di kantor LPM atau di ruang rapat LPM. Ya, jadi saat upload bukan hanya Bapak Kaprodi, Bapak Dekan, Ibu Dekan saja yang bertanggung jawab, tapi LPM pun harus bertanggung jawab bersama tim ad hoc. Jadinya nanti kita unggahnya di ruang rapat LPM. Lalu tugas ad hoc itu tidak hanya sampai upload saja, nanti persiapan visitasi, ya, kemudian mengikuti akreditasi lapangan dan perkembangannya, kemudian ya berdoalah supaya SK dan sertifikatnya menjadi unggul gitu ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu Kaprodi, untuk waktu pendampingan tolong jangan kita ganggu tugas pokok mengajar kita. Jadi kita sama-samalah untuk tetap menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Lalu tugas yang terakhir adalah Bapak Ibu tolong bantu tim ad hoc, karena satu tim nanti mereka akan berdua, yang satu nanti akan bertanggung jawab terhadap Excel, yang satu lagi bertanggung jawab terhadap DED atau LED gitu ya. Nah, masing-masing ini kan mereka akan mendampingi Bapak Ibu masing-masing itu 3 sampai 4 jam. Ya. Jadi berikanlah yang terbaik kepada UKI ya, bukan kepada kami ya, kepada UKI, karena itu sudah kita atur SOP-nya dan sudah ditandatangani dan disetujui oleh Pak Rektor. Baiklah. Yang pasti Bapak Ibu, ini pendampingan proses akreditasi prodi adalah rapat dan pertemuan tim ad hoc LPM dengan pimpinan. Dan kita akan memberikan pendampingan maksimal 3 kali. Ya. Apakah boleh Bu lebih dari 3 kali? Boleh, tapi nanti ada kebijakan tertentu yang kita kerjakan bersama-sama. Ya. Jadi dalam persiapan akreditasi dalam rangka mendampingi untuk mengisi boran akreditasi sehingga sesuai dengan pedoman Lamdik ya. Oke. Dan sebelum kita melakukan pendampingan, kami harapkan dengan sangat dekan, direktur, kaprodi, dosen, tendik wajib memahami yang namanya SPMI, SOT, PPEPP, dan AMI, karena itu nanti larinya ke di LED, karena itu harus jelas sekali dalam penjabarannya. Baiklah. Nah, tim akreditasi akan mengirimkan instrumen lewat Outlook kita, Outlook LPM, ya. Lalu ditembuskan ke ketua LPM, karena ketua LPM juga harus bertanggung jawab. Kabin akreditasi juga harus bertanggung jawab. Jadi tim ad hoc juga harus bertanggung jawab, karena semuanya kita bertanggung jawab untuk kemajuan program studi kita. Bukan hanya Kaprodi, bukan hanya Dekan dan Wadek. Paling lambat 3 hari sebelum jadwal pendampingan. Jadi artinya kalau jadwalnya belum kita tentukan, yang pasti instrumennya sudah harus diberikan dulu ke Outlook kita. Baru nanti kita diskusikan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pendampingan. Oke, LPM diundang rapat pembekalan awal ya. Nah, ketika pembekalan awal itu adalah pendampingan pertama. Kenapa dibilang itu pendampingan pertama? Ya kan, kenapa nggak sosialisasi dulu? Nah, hari inilah kita sosialisasi. Jadi, tolong hari ini kita hadir sadar penuh, karena setelah kita sosialisasi tidak ada lagi sosialisasi. Ya, karena kita sudah mengundang Prof. Harun dan Prof. Ivan dalam penjelasan pengisian LKPS dan LED. Ya, jadi ketika kita pendampingan pertama dari LPM mengharapkan pendampingan pertama Excel sudah terisi 30%. Ya.
Nanti baru kita diskusi sehingga menjadi banyak masukan. Ya, oke. Peserta rapat ini adalah pimpinan dekanat atau pimpinan pasca sarjana, prodi, kemudian tim penjamin mutunya fakultas atau gugus ya kalau kita bilang sekarang ya. Terus termasuk juga juru ketik di prodi kita atau di fakultas. Nah, lalu nanti hasil rapat pendampingan akreditasi akan direview oleh tim ad hoc kita, lalu diberikan kepada prodi, lalu didiskusikan lagi untuk menjadi pendampingan selanjutnya, jadi masukan. Jadi ketika pendampingan kedua, kami mengharapkan Excelnya sudah 90% gitu ya, sehingga di pendampingan kedua tinggal hanya mengolah-olah saja ya, jadi supaya kita tidak banyak waktu terbuang ya, itu yang kami harapkan dari LPM. Lalu itulah hasil rapat. Nanti Prof akan mencoba, kalau saya salah tolong dibetulkan Prof, karena saya juga bacanya dari lampiran ya, ada 5 buku. Nah yang pasti tim ad hoc ini yaitu Ibu Faradiba, Ibu Siti Fatima dan Ibu Erni bertanggung jawab terhadap program studi yang ada di ESKIP, kemudian pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Mandarin yang ada di Fakultas Sastra dan Budaya, lalu MAP, Magister Administrasi Pendidikan, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan program Doktor Pendidikan Agama Kristen. Oke, itu saja makalah yang saya paparkan. Selamat berkarya Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekan, Ibu Direktur, Kaprodi, dosen, dan Tendik, supaya program studi kita menjadi unggul. Itu saja Ibu Leoni, terima kasih. Terima kasih Bu Melia. Kita akan lanjut mungkin ke sesi diskusi ya Bu Melia ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Kabid Akreditasi UKI, Ibu Melia Sebayang, terkait dengan SOP pelaksanaan pendampingan, lebih tepatnya ya, Bu Melia ya, untuk IAPS, untuk program studi, mohon maaf, untuk program studi secara khusus untuk yang lamdik. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ya kurang paham terkait dengan SOP yang sudah dipaparkan atau mungkin ada pertanyaan atau masukan, boleh kami persilahkan Bapak Ibu untuk chat di room atau raise hand langsung, silahkan. Saya usul Bu Leoni, mungkin ya, internal Ibu. kita belum. Ya, makasih. Kalau boleh izin, ini kan ada Prof Ivan dan Prof satu lagi ya, sorry saya lupa. Mungkin mereka kita kasih waktu lebih banyak ya. Kalau internal kita kan kita bisa sharing sendiri. Itu usul aja. Makasih. Terima kasih usulnya Bu Mesta. Kita kondisikan waktunya ya Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait SOP tim ad hoc untuk pendampingan ke prodi kita di lingkungan yang terkait pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ini boleh saya menanggapi? Silakan Ibu Meli. Ya, saya setuju sekali dengan Ibu Mesta, tapi pertama-tama saya minta maaf karena tadi saya salah menyebutkan Fakultas Sastra dan Bahasa ya, bukan Fakultas Sastra dan Budaya, karena saya ada yang menjapri saya, ada yang salah gitu ya. Terima kasih untuk koreksinya Ibu Dewi. Nah, untuk Ibu Mesta, saya setuju sekali bahwa kita hari ini full sampai jam 16.00 bersama Prof Ivan dan Prof Harun. Nah, Prof Harun nanti akan join kembali ke kita jam 9.45, karena ada kegiatan dulu rapat mendadak sampai jam 9.45, setelah itu baru Prof Harun dan Prof Ivan bergabung bersama kita. Yang pasti Bapak Kaprodi semuanya, saya mau bertanya, apakah semua sudah mendapatkan instrumen akreditasi program studi di bawah Lamdik, Bu Mesta?
supaya tolong kita baca dulu, lalu kita kita coba isi dulu ya Excel-nya, lalu apa kira-kira yang kita tanya. Nanti pada saat sesinya Prof mungkin silakan kita diskusikan, kita banyaklah bertanya. Jadi saya mau bertanya, apakah ada Kaprodi yang belum pernah atau belum dapat instrumen akreditasi program studinya? Jika belum, boleh japri saya untuk saya kirimkan, supaya kita baca-baca dulu, supaya kita pahami dan kita banyak bertanya, karena ini momen yang paling penting dalam program studi kita. Silakan, itu aja Bu Liani, yang belum dapat silakan japri saya. Terima kasih Pak, Bapak dan Ibu Kaprodi. Baik, terima kasih informasinya Bu Melia. Wah, ini kamera saya. Baik, Bapak Ibu ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau diskusi, sharing, sembari kita akan persiapkan lanjut ke pemaparan dari Prof. Harun ya. Wah, ini kamera saya. Baik, tidak ada Bu Melia yang ingin bertanya, sepertinya menanti Prof. Harun dan Prof. Ivan ya untuk pemaparan. Mungkin untuk sembari menanti Prof. Harun, kita diskusi dulu ya, Ibu Hotmaulina dan Ibu Melia. Kita diskusi beberapa hal terkait dengan persiapan kita untuk mengikuti akreditasi di bawah Lamdik ya, Bu Melia dan Bu Hotmaulina, supaya lebih lebih mantap gitu persiapan kita. Silakan Bu Hotmaulina dan Bu Melia, mungkin kita join diskusi saja, sharing dulu sembari menunggu kehadiran Prof. Harun untuk memaparkan lebih detail lagi nanti ke kita di sini. Silakan Bu Hotmaulina dan Bu Melia. Nah, ini ya baik, terima kasih Ibu Leoni, Ibu Bapak yang saya hormati, karena di sini sudah hadir Prof. Marina dan Ibu Renata yang merupakan prodi yang akan menjadi target kita tahun 2022. Kami mohon kiranya jika ada yang menyampaikan khusus untuk dua prodi tersebut, si Prof. Marina dan Ibu Renata. Ya Bu, terima kasih Mbak Ibu Hotma. Saya dulu kali ya, progresnya ya Bu ya. Halo? Kedengaran suara saya? Ya, terdengar Prof. Halo, progresnya terima kasih. Mungkin kami sebenarnya sudah membicarakan SK-nya Prodi Pendidikan Biologi itu berakhir tanggal 6 Juni tahun 2023. Nah, kemudian kalau mengenai akreditasi Prodi Biologi kami sudah bicarakan dari sebulan. Dan tepat kebetulan SK-nya, timnya sudah ada sejak seminggu lalu, dan kemarin kami sudah adakan sudah kami bagi kerja kami apa, dan 2 minggu ke depan kami akan update perkembangannya, dan pas tepat hari ini juga saya sedang isi yang UPPE, UPBT, kemudian teman saya juga mungkin sama, kami sedang mengisi LKPS-nya yang Lamdip yang telah dikirimkan oleh Bu Melia. Di sisi lain juga kemarin kami dikirim oleh Bu Melia instrumen untuk penilaiannya. Kami juga mencoba mempelajarinya satu persatu. Kemarin kita sudah sepakati siapa yang mempelajari siapa, karena begitu banyak ya Bu, ada berapa item, dugaan saya itu 100 karena nilai maksimum 400. Jadi kita memang berbagi tugas seperti hari itu, dan hari ini Excel-nya sedang kami isi dan sedang mengumpulkan data seperti tadi, misalnya jumlah mahasiswa tadi saya sudah kirimkan minta secara resmi ke FKIP. Mungkin itu yang bisa saya laporkan buat Mak. 2 minggu ke depan kami sudah buat rencana, 2 minggu ke depan kami akan melaporkan masing-masing dan apa yang sudah kami kerjakan, dan sehingga kalau ada misalnya kayak
seperti yang salah satu masalah prodi biologi kemarin adalah bahwa lulusannya itu banyak yang bekerja yang di bidang di luar guru seperti itu. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala kami waktu ISK. Lalu mungkin kami mungkin itu nanti mungkin juga akan kami minta saran apakah apa namanya outcome-nya prodi kami atau luarannya itu akan kami tambahkan atau di kurikulumnya atau bagaimananya mungkin itu menjadi karena kami belajar dari ISK kemarin Bu. Jadi memang nggak kami pungkiri prodi biologi itu memang ada dasarnya juga banyak, bukan banyak ya banyak. Ada mungkin 20% bekerja di bank mungkin karena kemampuan analisanya saya kurang tahu juga Bu. Itu yang menjadi pergumulan kami saat ini Bu. Yang lainnya it's okay, kami yakin tepat mungkin November kami pasti udah selesaikan. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Marina. Izin Prof. Marina, bolehlah dikirimkan ke kami time schedule yang sudah ditetapkan di Prodi Pendidikan Biologi, sehingga kami juga bisa sama-sama kita berkoordinasi ya, nanti apa yang kurang juga bisa kami bantu dari sisi kebutuhan dari rektorat. Jadi Prof. Marina tolong dikirimkan ke kami ya, time schedule dan juga tadi yang Ibu katakan pembagian tugas tadi dan siapa PIC-nya Bu Marina. Terima kasih Baik, Bu. Prof. Saya akan kirimkan secepatnya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita mendengar dari Ibu Kaprodi Bimbingan Konseling, Ibu Renata? Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Hotma, Bapak Ibu semuanya. Jadi kemarin memang saya dihubungi sama Bu Hotma, saya jawab terima kasih gitu ya. Memang terus terang dari kami Prodi Bimbingan Konseling kami ini jujur ya memang belum ada mempersiapkan setelah perpanjangan kemarin ya Bu Hotma, dikarenakan memang kami memang berdiskusi juga di dalam rapat Prodi karena ada masih banyak data-data kami, makanya kenapa kami minta tahun lalu untuk perpanjangan yang masih jauh daripada unggul gitu kan. Memang ya ada kekhawatiran kami di Prodi, ini mohon izin kalaupun kami melakukan memajukan untuk akreditasi, justru nilainya lebih turun gitu kan daripada hasil yang kami capai saat ini adalah 331. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi memang kalau 1 tahun juga apa namanya untuk perhitungan kan berarti otomatis ada yang dihilangkan ya dari apa namanya perhitungan apa namanya untuk akreditasi kurang lebih seperti itu tahunnya ya. TS-nya. Jadi ya seperti itu sih Bu, tapi ya kami mohon bimbingan karena memang ya ini jujur ya di Prodi masih banyak untuk penelitian itu kami memang meminta bantuan daripada magister Bu, antara lain ya Prof. Bena, dari penelitian Prof. Bena, Ibu Mesta. Nah memang saat ini Bu Tias juga sudah bergabung ya di Prodi BK, jadi kurang lebih seperti itu Bu. Kendala yang kami rasakan di Prodi BK. Terima kasih, Ma. Ya, baik, Ibu Renata. Memang sih langkah kita kemarin itu sudah tepat ya. Kita ini perpanjangan dulu karena memang kebijakan dari Ban PT kan memberikan kesempatan seperti itu. Kalau memang kita belum bisa meningkat peringkatnya ya. Itu langkah awal yang sudah kita lakukan. Namun setelah saya analisis,